Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar bareng lagi. Nah, kali ini saya akan menggunakan video script seperti yang kalian lihat di video, karena saya juga mau belajar. Jadi kalau ada kesalahan monggo dikoreksi ya, santai aja. Nah, kali ini video belajar barengnya berjudul teknik merawat harddisk dari segi hardware dan software. Mengingat harddisk adalah perangkat terpenting dalam komputer karena menyimpan data yang kita miliki. Materi ini saya ambil dari pengalaman pribadi. Jadi kalau ada salah, mohon koreksi dengan komen di bawah. Atau nggak sesuai sama pendapat teman-teman, mohon koreksi aja di bawah. Saya orangnya legowo kok. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan diri saya dengan memberikan biodata singkat dan pendidikan formal maupun non formal yang telah saya tempuh. Berikut adalah biodata saya. Nah, berikut juga adalah pendidikan yang saya tempuh, mulai dari TK, SD, SMP, SMK, kursus, dan kuliah. Oke, udah? Nah, kalau udah, kita masuk ke halaman pertama di materi belajar bareng kali ini. Di halaman pertama ini kita akan melihat setumpuk harddisk rusak yang udah harus dibuang aja atau jadi pajangan dinding, atau boleh juga sebagai kalungnya Bang Saikoji. Nah, kalau udah kayak gini kan bisa dikatakan juga menghabiskan banyak uang untuk perbaikan atau ganti baru. Walaupun harddisk yang murah tapi datanya yang mahal. Sehingga orang yang kehilangan data atau harddisk akan merasa terbebani pikirannya atau terbebani batu yang besar. Dan kalau udah stres gini, mau nggak mau dia kan curhat ke atasannya, atau langsung deh kalau di perorangan menelpon orang yang dapat perbaiki, atau paling nggak nanti kasih tips lah bagaimana menjaga harddisk di kemudian hari. Maka dari itu si teknisi pun akan menjelaskan bagaimana menjaga harddisk menurut pengalamannya sendiri. Oke. Tuh teknisi udah bawa obeng dan perkakasnya. Kayaknya obengnya nggak sebesar itu juga. Nah, kita masuk ke halaman kedua. Di sini teknisi akan bahas dari segi kabel dulu, karena kabel yang kita pakai untuk sumber daya komputer kita sebisa mungkin untuk menggunakan yang tidak murahan, yang di kisaran harga 1000 atau 2000 perak semeter. Lalu untuk poin berikutnya kita bahas power supply yang juga harus diperhatikan. Jika kita pakai komputer yang speknya high end, jangan pakai power supply 100 ribuan ya. Pakai yang harganya 500-an atau mungkin yang jutaan, boleh. Lalu kabel power sama sih seperti kabel listrik, jangan pakai yang murahan, beli yang sekitaran harga 50-100 ribuan juga udah oke banget. Bisa cek di Tokopedia untuk barangnya. Lalu poin berikutnya ada kabel data harddisk. Untuk yang satu ini kita usahakan pakai yang ada penjepitnya seperti di gambar ini, agar tidak goyang yang menjadikan harddisk bisa putus nyambung seperti hubungan anak SMP labil atau ABG deh ya. Masa SMP doang, SMA juga ada yang labilan. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya, yakni bahas motherboard. Nah, di sini teknisi akan bahas dua poin yang seperti mencakup semua bagian di motherboard, yaitu north bridge dan south bridge. Semakin bagus dua IC ini, maka akan membantu harddisk dalam bekerja, karena dua IC di atas yang mengeksekusi kerja dari peripheral seperti yang akan dijelaskan oleh video berikut ini. Namun untuk intinya yang lebih penting itu adalah perhatikan north bridge-nya, karena north bridge ini biasa juga disebut sebagai VGA onboard. Sehingga kalau kita nggak pakai VGA card, VGA onboard-nya mungkin insya Allah bisa menolong banget gitu kan. Nah, sementara untuk south bridge sendiri dia memang sangat penting untuk eksekusi harddisknya, karena dia
mengeksekusi kabel data segala macam, fitur power manajemennya dan perangkat lainnya itu dia yang atur. Sementara software sendiri dieksekusi oleh Northbridge. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yakni di halaman yang ke berapa nih ya? Keempat ya kalau nggak salah. Ya, yang keempat. Di sini teknisi bahas dari segi RAM atau biasa orang bilang memori ya, karena random access memory. Semakin tinggi generasi dari sebuah RAM, maka hard disk pun nggak perlu repot-repot untuk kerja keras, karena kecepatan RAM membantu hard disk dalam eksekusi suatu kegiatan. Jadi kalau teman-teman pakai hard disk 500 GB nih, tapi masih pakai DDR1, kayaknya ampun banget tuh kerjanya. Atau teman-teman pakai hard disk 1 tera nih, tapi masih pakai DDR2, kasian banget itu hard disknya. Dia harus bekerja ekstra karena RAM-nya udah nggak bisa nolong-nolong banget. Tuh. Oke, di sini udah teknisi buat voltasenya dan minimum size yang dimiliki oleh tiap generasi dari DDR1 sampai DDR4. Nah, kita masuk lagi ke halaman berikutnya, yakni di halaman kelima tentunya. Nah, di sini teknisi akan bahas dari segi prosesor. Di sini teknisi akan menjelaskan pembagian partisi menurut pengalaman pribadinya ya. Lihat dan catat baik-baiknya teman-teman. Lihat dan catat baik-baik. Karena kalau beda selera atau beda orang itu pasti beda selera. Mau bagi berapa? Namun saya berikan analoginya seperti ini. Apabila data C lebih besar daripada data D, itu analoginya seperti kita udah menempuh jalan panjang duluan, baru kita suruh jalan pendek. Contoh, kita udah jalan nih 50 km, lalu kita hanya disuruh pergi 100 meter lagi deh pergi. Apakah kita masih serajin waktu atau segiat waktu kita menempuh jalan 50 kilo? Sepertinya enggak. Begitu juga lah seperti halnya komputer. Alangkah baiknya kita jalan pendek dulu, baru kita masuk ke jalan yang panjang banget. Enggak ada masalah, sehingga putaran harddisknya juga nggak terlalu ekstra di dalam. Di sini teknisi bagi dari spek dual core atau Athlon 2X2 di AMD ke bawah, dan speknya dari dual core atau AMD Athlon 2X2 ke atas. Dibagi dua ya, karena kalau udah dual core ke atas dan dual core ke bawah ini jelas beda kemampuannya. Walaupun hanya kita tambahin sedikit-sedikit aja seperti 10 atau 20 gigaan aja di setiap partisinya. Ya teman-teman, sekali lagi ini hanya pengalaman pribadi, sehingga kalau baper teman-teman bisa komen di bawah untuk protes atau untuk komen, Bang nggak gitu deh, Dek nggak gitu deh, boleh, aman. Nah, kita akan masuk ke halaman ke-6. Nah, di halaman ke-6 ini teknisi mau bahas apa ya? Teknisi akan bahas dari segi cleaner dan defragment. Seperti yang teman-teman tahu, dua program ini sangat membantu kinerja komputer dari segi software. Teknisi anggap cleaner udah paham lah ya, karena sering dijumpai dan digunakan. Nah, untuk defragment sendiri, ini harus dilakukan sesuai jadwal. Jangan dilakukan terlalu sering dan jangan juga terlalu lama. Di sini teknisi kasih dua waktu yang tepat dilakukan untuk melakukan kegiatan defragment. Ini kalau kita pakai kegiatan yang over seperti copy data yang terlalu sering, penghapusan dan instalasi program terlalu sering, defragment itu dilakukan per 3 bulan sekali. Namun apabila sebaliknya nggak terlalu sering, kita per 6 bulan sekali aja udah cukup untuk defragment. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya lagi, yakni di halaman ke-7. Teknisi akan bahas tentang program lagi. Namun kalian dari segi sedikit ke hardware. Jika kita pakai VGA Intel, jangan pernah install 3 program yang cukup membebani VGA menurut teknisi, sehingga harddisk akan berputar dengan cepat dan mengakibatkan stres. Nah, yang pertama itu ada EA atau biasa kita tahu games.
lalu nanti di sebelahnya ada Corel, lalu di sebelahnya lagi nanti ada Photoshop. Nah, kenapa hanya 3 program ini? Karena di tempat kami berada 3 program ini terlalu sering diinstal dengan alasan mau editing. Namun harus diingat VGA yang kita pakai itu Intel, dimana tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang berat. Namun beda cerita kita pakai ATI atau Nvidia, kalau itu hajar gan. Namun jangan pakai yang lawas juga ya bro. Sama aja kalau itu kayak nggak pakai apa-apa. Kayak kita cuma pakai Intel doang, walaupun ya ada perbedaan sedikit lah. Nah, untuk di halaman terakhir, teknisi bahas dan lain-lain. Di sini teknisi bahas dari 2 unsur aja, yakni background proses, maaf. Jangan sampai terlalu banyak program yang berjalan yang sebenarnya nggak penting. Nanti teman-teman perhatiin di komputer atau di laptop teman-teman ada background proses dari task manager, itu dari klik kanan start task manager. Lalu berikutnya ada antivirus. Jangan bebankan dengan memasang 2 antivirus sekaligus dalam satu perangkat, karena sebenarnya satu aja udah cukup. Sebagai pengguna Windows biasanya teknisi pakai MSE, udah ampuh banget itu. Oke, videonya singkat aja karena ini sebenarnya materi seminar, jadi di videonya singkat aja ya. Dan terima kasih udah ngelihat video yang banyak kekurangan ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapat pelajaran bagi yang menonton, baik yang menonton dan berbicara. Nah, teman-teman bisa berikan masukan atau koreksi kepada kami, kepada saya dengan komen di bawah. Nah, yang paling penting jangan lupa untuk like nantinya, share, and subscribe. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di lain waktu. See you again.